Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pembelajar fisika, sahabat Sagufindo yang hebat luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat untuk dapat meraih sukses hari ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang vektor pada sub pokok bahasan menguraikan vektor atau analisis vektor. Adapun tujuan pembelajarnya adalah 1. Menguraikan vektor menjadi komponen ke arah sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, analisis beberapa vektor. Yang ketiga, menjumlahkan beberapa vektor secara analisis. Sekarang kita akan membahas tentang menguraikan vektor menjadi komponen ke arah sumbu X dan sumbu Y. Sebuah vektor dapat diuraikan atau diproyeksikan menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, misalnya ini ada vektor F. Akan kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar dulu sumbu koordinatnya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Sehingga vektor F tadi akan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Kita uraikan ke arah sumbu X, kita beri nama Fx. Kemudian ke arah sumbu Y-nya kita beri nama Fy. Untuk menentukan berapa besar Fx dan Fy, perhatikan di sini. Nah, kalau kita tarik garis segitiga di sini, ini adalah vektor F tadi, kemudian yang ke arah sumbu X-nya ini adalah Fx, kemudian ke arah sumbu Y-nya ini adalah Fy, sudutnya alfa. Maka sin alfa akan sama dengan Fy dibagi dengan F, atau Fy sama dengan F sin alfa. Dan cos alfa akan sama dengan Fx dibagi dengan F, atau Fx sama dengan F cos alfa. Jadi komponen ke arah sumbu Y-nya adalah Fy sama dengan F sin alfa, dan komponen ke arah sumbu X-nya adalah Fx sama dengan F cos alfa. Sekarang akan kita bahas tentang analisis beberapa vektor. Ini ada 3 buah vektor, yaitu F1, F2, dan F3. Kita akan menganalisis ketiga vektor ini. Kita gambar dulu sumbu koordinatnya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Sehingga F1 tadi akan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, dan F2 membentuk sudut beta terhadap sumbu X. Kita uraikan mulai dari vektor F1. Ke arah sumbu X-nya kita beri nama F1 cos alfa, di sini uraiannya. Kemudian ke arah sumbu Y-nya akan menjadi F1 sin alfa. Untuk F2, ke arah sumbu X-nya menjadi F2 cos beta, dan ke arah sumbu Y-nya menjadi F2 sin beta. Sementara untuk F3, karena F3 tepat berada pada sumbu Y, maka tidak bisa diuraikan ke arah sumbu X, sehingga hanya ada komponen ke arah sumbu Y. Kalau kita buat tabelnya, perhatikan tabelnya. Ini vektor gaya F tadi, kita uraikan
ke komponen sumbu X kita beri nama Fx, komponen sumbu Y-nya kita beri nama Fy. Kita mulai F1, Fx-nya menjadi F1 cos alpha, Fy-nya menjadi F1 sin alpha. Ini sama-sama positif karena F1 cos alpha itu ke arah sumbu X positif ke kanan, dan F1 sin alpha ke atas ke arah sumbu Y. Kemudian F2-nya akan menjadi min F2 cos beta. Perhatikan di sini F2 cos betanya mengarah ke kiri atau ke sumbu X negatif, sehingga akan bertanda negatif, menjadi min F2 cos beta. Sementara ke arah sumbu Y-nya yaitu F2 sin beta positif karena ke atas. Jadi di sini F2 sin betanya bertanda positif. Untuk F3-nya, komponen Fx-nya tidak ada karena tidak bisa diuraikan ke arah sumbu X. Sementara yang ada adalah komponen ke arah sumbu Y, yaitu min F3. Bertanda negatif di sini karena F3 itu mengarah ke sumbu Y negatif atau ke bawah. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk mencari sigma Fx dan sigma Fy. Sedangkan resultan atau besarnya gabungan dari ketiga vektor tadi adalah R di sini sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi mirip dengan Pitagoras. Karena hanya ada ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Sementara arah resultannya menggunakan tangen theta, yaitu sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Dengan theta adalah sudut resultan R terhadap sumbu X. Sekarang kita akan menjumlahkan beberapa vektor secara analisis. Sebagai contoh ini, ada vektor F1 besarnya 4 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian F2-nya 6 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X negatif. Dan F3-nya tepat pada sumbu Y mengarah ke bawah, besarnya 10 Newton. Pertanyaannya adalah, hitunglah resultan ketiga vektor tersebut dan tentukanlah arah vektor resultan terhadap sumbu X. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menjawabnya. F1 tadi besarnya 4 Newton, sudutnya 37 derajat terhadap sumbu X. Kita uraikan ke arah sumbu X-nya dulu. Ke arah sumbu X-nya menjadi 4 cos 37 derajat. Sementara ke arah sumbu Y-nya menjadi 4 sin 37 derajat. Kemudian untuk vektor F2-nya ke arah sumbu X-nya menjadi 6 cos 53 derajat dan ke arah sumbu Y-nya 6 sin 53 derajat. Sementara untuk F3-nya tidak bisa diuraikan ke arah sumbu X, sehingga hanya ada komponen ke arah sumbu Y. Sekarang perhatikan tabelnya. Ini gaya F akan kita uraikan ke komponen sumbu X menjadi Fx dan komponen sumbu Y menjadi Fy. Perhatikan kita mulai dengan F1. F1x berarti ini adalah 4 cos 37 derajat. Bertanda positif karena ke kanan. Jadi di sini 4 dikalikan dengan 0,8 sama dengan 3,2. Kemudian komponen sumbu Y-nya menjadi F1Y
4 sin 37 derajat bertanda positif karena ke atas di sini. Sehingga di sini sama dengan 4 kali 0,6 sama dengan 2,4. Kemudian yang F2, komponen sumbu X-nya menjadi F2X sama dengan minus 6 cos 53. Tanda negatif di sini karena ke arah sumbu X-nya yaitu ke arah kiri, sehingga bertanda negatif. Jadi di sini kita tambahi dengan tanda negatif karena ke arah kiri. Sehingga sama dengan minus 6 kali 0,6 sama dengan minus 3,6. Sementara F2Y-nya 6 sin 53 derajat di sini positif karena mengarah ke sumbu Y positif atau ke atas. Di sini jadinya sama dengan 6 kali 0,8 sama dengan 4,8. Sementara untuk F3 di sini F3X-nya sama dengan 0 karena tidak bisa terurai ke arah sumbu X. Sementara F3Y-nya sama dengan min 10. Tanda negatif ini karena F3-nya ke bawah sehingga bertanda negatif. Setelah itu kita jumlahkan semuanya untuk sigma Fx-nya yaitu 3,2 ditambah minus 3,6 ditambah 0, hasilnya adalah minus 0,4. Kemudian untuk sigma Fy-nya 2,4 ditambah 4,8 ditambah minus 10 sehingga hasilnya minus 2,8. Kemudian untuk mencari resultannya, perhatikan di sini kita menggunakan rumus R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, di sini minus 0,4 kuadrat ditambah minus 2,8 di sini dikuadratkan akan sama dengan akar 0,16 ditambah 7,84 sehingga hasilnya adalah akar 8 sama dengan 2,83. Inilah besar resultan dari ketiga vektor tadi. Kemudian untuk arah resultan vektornya, tangen theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx, yaitu min 2,8 dibagi min 0,4 sama dengan 7. Kemudian tetanya menggunakan arkes tangen dihasilkan 81,9 derajat dari sumbu X negatif. Nah, perhatikan di sini sigma Fy-nya berharga negatif, sigma Fx-nya berharga negatif juga. Berarti Fy negatif di sini, Fx negatif juga di sini, berarti berada di kuadran 3. Karena berada di kuadran 3, berarti hitungannya terhadap sumbu X negatif. Di sini hasilnya adalah 81,9 derajat itu terhadap sumbu X negatif karena berada di kuadran 3. Untuk menentukan berapa arah resultan vektor terhadap sumbu X positif, maka gunakan ini, yaitu theta sama dengan 81,9 derajat ditambah 180 derajat sehingga hasilnya adalah 261,9 derajat bila dihitung dari sumbu X positif. Demikian yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbuat baik terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.